Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue bukan siapa-siapa. Gue nggunain platform ini, gue cuman pengen apa yang ada gue resahin ya, gue upload gitu. Akhir-akhir ini tuh gue lagi ngeliat di sosial media tuh banyak banget yang berita tentang motif pengasuh anak dari salah satu selegram. Pengasuh bayinya ini menganiaya seorang anak balita berumur 3 tahun. Pengasuh bayi ini umurnya 27 tahun guys, 27 tahun. Kalau teman-teman ngeliat videonya ketika anak tersebut dianiaya, itu nggak bisa kita terima dengan nalar akal sehat kita tuh nggak bisa. Gimana dia bisa brutal banget nyerang bayi berumur balita umur 3 tahun bisa apa? 3 tahun, ya Allah, nggak tahu motifnya apa. Banyak ada yang bilang, di sini ditulis nggak mau dikasih obat, nggak mau tidur, nggak mau, ya banyak lah alasan-alasan. Tapi gue nggak tahu spesifik lebih jelas alasannya. Tapi yang gue bisa ambil kesimpulan adalah anak itu dunianya bermain. Ketika anak dunianya bermain, kita sebagai orang tua, kita sebagai pengasuh, kita sebagai guru, kita sebagai siapapun lah, menghadapi anak-anak yang mana masih kecil, kita harus memposisikan diri kita ya sebagai anak-anak gitu. Nabi Muhammad itu pernah suatu saat ada sahabat Nabi itu meninggal di peperangan perang Badar. Ketika meninggal, ayahnya, anaknya maaf, anaknya itu nangis. Anaknya nangis banget. Nangis, kok kenapa ayah saya gitu gugur di medan perang. Ketika itu Nabi melihat bahwasanya Nabi juga tahu gitu. Ini anak kenapa menangis? Yang melihat seorang ayahnya meninggal gugur di medan perang. Tapi ketika itu Nabi Muhammad nyamperin, bilang ke anak tersebut, sudah, saya tahu gitu, apa yang kamu rasakan. Kemudian Nabi menghiburnya, bahwasanya bukankah kamu akan senang gitu, kamu akan mempunyai ayah, Muhammad, dan seorang ibu, Aisyah gitu. Nabi menghibur, dan juga Nabi juga sifatnya memang menghibur gitu. Nabi itu adil, Nabi itu bisa memposisikan dirinya ngobrol ke anak kecil sama orang seumurannya, sama orang dewasa, sama orang yang lebih tua tuh Nabi bisa memposisikan itu. Nabi itu adil. Ada anak kecil yang dia mempunyai burung dan burungnya tuh meninggal gitu, piaraan burungnya tuh meninggal. Ketika Nabi ngeliat, ditanya kenapa, mana burung kamu, ini loh. Anaknya namanya anak kecil guys, namanya anak kecil, dia ngasih tahu ya, ya ini apa namanya, burung saya mati gara-gara ini, saya sedih banget gitu. Ya udah, Nabi menghiburnya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Intinya kita iba banget lah ya ngelihat berita-berita kayak gini. Semoga nggak terjadi lagi gitu. Dan juga kita sebagai orang tua, pengasuh, guru, apapun itu, tidak ada yang dibenarkan dalam hal kekerasan kepada anak. Nggak ada. Yang saya tahu dan yang pernah saya baca, ketika kita memukul anak, itu bahasanya bukan memukul guys, itu bahasanya kayak nasehatin lah. Karena ketika kita menggunakan pukulan, disebutnya itu dalam Islam pukulan cinta. Contoh, kita mempunyai seorang istri, kita kasih tahu, kamu sholat. Kemudian istrinya bilang, saya nggak mau sholat gitu, males umpamanya. Nggak boleh kita untuk langsung memukul dengan kekerasan, itu nggak boleh. Kita kasih tahu dulu, kenapa kamu nggak mau sholat. Dikasih tahu, nasihati 3 kali, istrinya masih membangkang, atau nggak usah istilah istri, anak, siapapun itu membangkang, ya kita ngelakuin dengan cara pukulannya pukulan cinta. Dan persyaratannya itu, pukulannya itu tidak boleh membekas. Udah, pukulan yang nggak boleh membekas, pukulan yang nggak boleh di bagian-bagian tertentu, pukulannya itu nggak boleh di bagian kepala, nggak boleh, atau di wajah, itu nggak boleh, atau tempat-tempat yang mana membuat dia sakit. Jadi kalau umpamanya mau mukul, ya udah mukul, ayo sholat, ayo sholat, kan bisa kita bercandain, ayo sholat, kita angkat, kita gimana. Sebenarnya sih dalam video ini gue cuma pengen ngasih satu pemikiran. Ini yang kita lihat di dalam videonya, anak umur 3 tahun itu dihajar habis-habisan sama ngasuh bayi umur 27 tahun. Kesel banget. Terlintas di pikiran gue bahwasanya gimana anak-anak yang ada di Palestina saat ini.
Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi, dia nggak pengen atau memilih di dunia ini hidup di negara yang sedang konflik. Mereka hanya mendapatkan imbas, bahkan berujung dengan kekerasan seperti ini, bahkan sampai di akuat juga untuk kita sebagai umat muslim melihat video-video yang udah tersebar. Kita saling mendoakan aja guys ya, semoga yang seperti ini tidak terulang lagi. Kedepannya kita sebagai umat beragama harus saling belajar yang terbaik buat Indonesia. Assalamualaikum.